Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah. Baik teman-teman, gimana kemarin ngerjain bikin slide-nya? Ada kendala kah? Ada kesulitan? Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang belum mengerjakan, belum membuat, ayo segera buat presentasinya. Nggak usah banyak-banyak, cukup 4 slide aja ya. Yang penting mencakup nih semua nih, ada sampul, slide, ada nama, ada membuat kotak, box, lingkaran gitu kan, sampai ke penutup, dan yang pasti mode balance. Nah ini terkait kemarin untuk mode balance itu seperti apa sih? Nah, mode balance adalah palet warna, komposisi warna yang kita bisa gunakan gitu kan, yang bawaan dari apa namanya PowerPoint-nya. Jadi kita tinggal pilih warna yang akan kita gunakan, ya kan, sesuai dengan palet yang kita pilih ya. Posisinya ada di desain di sini ya kan. Jadi selain tema kita di varian. Nah, ini di sini adalah palet warna yang bisa kita pilih nih. Ya kan, sesuai dengan tema dari presentasi yang akan kita buat. Misalnya kita buat tentang temanya apa. Nah, kita bisa pilih di sini ya. Komposisi yang warnanya itu udah bawaan, jadi lebih natural gitu, lebih enak dilihatnya gitu. Jadi ya, supaya presentasi kita ini jadi lebih menarik gitu ya, dengan komposisi warna yang ideal ya. Oke, tuh. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan bahas terkait tata letak atau desain slide gitu kan. Kemudian ada menggunakan word art. Kemudian kita akan coba latihan menyisipkan image atau clip art atau gambar gitu kan. Dan terakhir kita akan membuat tabel ya kan. Nah, yang pertama kita langsung praktek aja ya. Kita buka lembaran baru. Nah, di sini ini kalau nggak digunakan ditutup aja, nggak apa-apa. Nah, yang pertama adalah untuk desainnya ya. Untuk desain di sini adalah selain menggunakan tema yang menarik, untuk apa namanya, sesuai dengan presentasi yang kita buat gitu kan, kita bisa pilih tema di sini. Kemudian jangan lupa komposisi warna juga kita pilih sesuai dengan tema atau apa materi yang akan kita sampaikan nih, presentasinya tentang apa gitu kan, kita pilih sesuaikan supaya lebih natural gitu ya. Nah, yaitu untuk desainnya. Kemudian untuk ukurannya, nah di sini untuk slide sendiri ada dua jenis ukuran ya, ada yang 4:3 sama 16:9. 4:3 itu bentuknya hampir kotak, kemudian kalau widescreen itu kayak gambar laptop gini lah ya. Nah, kapan kira-kira ukuran ini kita gunakan gitu kan. Nah, pemilihannya itu berdasarkan dari di mana slide itu akan ditampilkan. Misalnya kalau teman-teman bikin presentasi, kemudian akan ditampilkan di layar digital, misalnya kayak laptop kan, atau desktop atau HP, itu teman-teman bisa menggunakan yang widescreen atau yang mode lebar ya. Nah, di sini kalau yang mode lebar, kalau ditampilkan di laptop akan seperti tampilannya. Jadi satu layar penuh itu screen layar presentasi semua ya. Jadi kita bisa maksimalkan gambar-gambar atau informasi-informasi di setiap sisi dari layar presentasi kita ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang standar, itu bentuknya hampir mirip kotak ya, 4:3. Nah, ini biasa sih kita tampilkan kalau presentasinya itu ditampilkan di proyektor ya, menggunakan layar lebar gitu kan. Itu biasa kita bikin yang 4:3. Nah, kelemahannya adalah kalau yang bentuk 4:3 ini, kalau kita buat di layar laptop, di sini akan ada layar hitam nih ya kan, ada warna hitam yang seharusnya ini kita bisa isi nih, kita bisa isi dengan tema-tema atau kita bisa isi dengan informasi-informasi penunjang dari presentasi yang kita buat supaya lebih maksimal kan itu presentasinya gitu. Jadi kelihatannya lebih cantik gitu kan ya, kalau layarnya itu penuh semua kan gitu. Jadi pemilihan ukuran itu kembali kepada di mana sih presentasi kita itu akan ditampilkan ya. Yaitu yang
pertama nih, ya kan. Kemudian untuk yang kedua kita akan coba masukkan di sini adalah untuk bentuk desain slide. Desain slide di sini teman-teman bisa masuk di awal sini ya, di home. Ini bentuknya, layoutnya seperti apa, ini kita bisa pilih nih. Oke, tampilannya seperti ini kah, atau yang ada begininya, section header gitu kan, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa pilih nih ya kan untuk model dari slide-nya nih ya kan, tergantung dari apa yang kita presentasikan tentunya. Nah, saya coba sekarang contoh itu yang blank aja gitu kan. Jadi nanti teman-teman pas buat terserah ya, mau pakai desain layout yang seperti apa. Nih, itu yang kedua. Yang berikutnya adalah kita akan menggunakan word art. Word art itu adalah contoh membuat tulisan yang kita mau bikin bentuk atau lebih cantik bentuknya gitu kan ya, kita menggunakan yang word art. Saya kasih contoh aja di sini. Misalnya saya tulis selamat pagi. Selamat pagi sini ya kan. Tulisannya kita bisa atur besar kecilnya ya kan. Warnanya juga kita bisa sesuaikan ya kan. Pakai warna yang mana. Kemudian tambahan kalau word art itu kita bisa atur efeknya. Ada yang shadow itu ada bayangannya gitu kan. Atau reflection itu apa, ada apa kayak bayangan gitu kan. Kemudian ada sampai ke 3D rotasi, jadi bisa bentuknya miring, kayak miring kiri miring kanan gitu kan, atau kayak ada apa namanya oblique atau bayangan belakangnya itu kita bisa buat. Nah, tambahan lagi kalau word art itu kita bisa bikin bentuk transform itu ya, tulisannya tuh nggak lurus gitu, kadang melengkung ke bawah, bergelombang gitu kan. Ya terserah nih teman-teman tuh bikin bentuknya seperti apa ya. Nah, misalnya yang melengkung itu boleh, bisa aja. Jadi kita pilih sesuai dengan tema presentasi yang akan kita buat ya, biar lebih energik, biar lebih natural gitu kan, tapi pesan-pesannya itu tersampaikan ke audiens kita ya. Oke, itu untuk menggunakan word art. Yang berikutnya kita akan coba sisipkan gambar atau foto atau clip art ya. Di sini kita masuk kembali ke insert untuk memasukkan kan. Nah, ada pilihan untuk picture ya kan. Bisa picture dari device atau stock image atau online picture. Jadi tergantung di mana gambar itu ada ya. Misalnya kalau saya ambil dari bisa device ya kan, dari komputer saya. Ya kan? Kita taruh gambar sini. Nah, gambarnya kita juga bisa atur nih ya kan. Dari mulai pencahayaan warnanya kita bisa sesuaikan ya kan. Kita bisa atur. Kemudian bentuknya juga, backgroundnya atau tampilannya kita bisa sesuaikan nih ya kan. Stylenya seperti apa kita bisa buat, kita sesuaikan dengan tema yang kita buatnya kan. Oke, itu untuk picture. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk membuat tabel ya. Oke, membuat tabel itu hampir sama seperti kalau kita membuat di Microsoft Word ya kan. Kalau yang Excel kan sudah ada kolom-kolomnya ya. Nah, kalau Word itu kita bikin seperti ini. Jadi insert tabel, kita pilih kita mau bikin tabelnya berapa kolom, berapa baris. Ya, kita tinggal pilih aja di sini langsung. Misalnya kita akan pilih ke kolom 4 kali 3 kali 4 ya. Nah, kita akan pilih 3 kali 4. Ini bentuknya kita lebarnya kita bisa sesuaikan tergantung dari ukuran atau presentasi atau materi yang kita sampaikan ya. Nah, di sini untuk tabel sendiri
hampir mirip seperti yang di Excel ya. Kita bisa merge, kita bisa split. Kalau di sini ada pilihan split ya, jadi kita bisa, misalnya di sini kita akan merge ini, kita klik kanan lalu kita merge cell. Nah, jadi si dua sel ini tadi kan sel 1, sel 2 nih, akhirnya kita gabung jadi satu, jadi gabung gitu kan. Kita bisa merge, misalnya kalau mau 3 ya kita merge lagi, kita bisa kita merge di sini ya. Itu untuk tabel di PowerPoint kita juga ada pilihan untuk apa namanya, split. Nah, split cell itu kita bagi kolom yang ada atau tabel yang ada itu menjadi berapa kolom atau berapa baris. Kita bisa, misalnya yang ini kita bikin menjadi 1 kolom tapi 3 baris gitu kan. Nah, jadi 1 kolom tapi ada 3 baris. Jadi itu bentuk lain dari tabel ya kan, yang berbeda dengan Microsoft Excel ya. Nah, oke. Nah, di sini untuk tabel sendiri kan kita bisa kasih warna ya, sama kayak kolom biasa, kita kasih warna tabelnya ya kan. Dan di sini pun kita bisa kasih foto, jadi kalau kita mau masukin foto ke dalam tabel itu bisa gitu. Oke, ini coba biar nggak hilang kita bikin juga jadi split saya biar sama ya. Kolomnya kita bikin jadi 1 kolom tapi row-nya kita bikin 2 row. Nah, oke. Jadi sudah jadi tabelnya, kita tinggal input data di sini aja nih ya kan. Agenda hari ini ya guys, tinggal masukin aja hari ini apa ya, oke. Itu untuk materi kali ini. Jadi buat teman-teman, kita bisa yang pertama tadi menentukan ukuran slide-nya dulu ya kan, apakah untuk kita gunakan di laptop atau di layar digital atau di proyektor atau layar di lebar ya kan. Itu menentukan dari ukuran slide yang akan kita buat. Yang pertama itu. Yang kedua, bentuk slide-nya kita bisa sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan ya, di posisi home ini kan. Oke, yang berikutnya yang ketiga itu kita menggunakan word art. Kita menggunakan bikin tulisan seperti ini ya kan, yang lebih menarik dari presentasi yang akan kita buat ya. Kemudian setelah itu kita juga masukkan picture ya, masukkan gambar sesuai dengan tema presentasi yang akan kita sampaikan. Dan terakhir itu adalah kita buat tadi memasukkan tabel ya kan, untuk memasukkan data-data yang diperlukan terkait presentasi yang kita sampaikan ya. Baik, itu buat teman-teman sudah bisa mulai mengerjakan tugasnya. Kita bisa latihan lagi untuk membuat presentasi ya kan, untuk pertemuan yang kedua ini ya. Jadi teman-teman bisa membuat presentasi seperti ini ya kan, 4 slide saja, sama seperti yang pertama 4 slide. Catatannya adalah yang pertama ukuran slide-nya itu kita buat jadi 16:9 ya, karena kita kan menggunakan layar digital ya, jadi kita bikin yang 16:9. Materi yang kedua itu kita masukkan gambar, ada word art dan ada tabelnya. Jadi bikin seperti ini bisa ya kan, bikin 4 barisan di sini. Di sini ada bentuk-bentuk bulat gitu, terus kita bisa masukkan foto-foto di sini ya kan, terus kita masukkan teks bebas ya kan di sini. Kemudian yang terakhir untuk yang slide yang keempat, kita masukkan
tabel ya, kita tabel, kemudian kita isi gambar. Tabel tadi kita isi gambar ya kan di dalam tabel. Nah itu yang terakhir, jangan lupa buat teman-teman dimasukkan juga untuk footernya itu tanggal yang saat presentasi dibuat, yaitu yang fix, tanggal yang fix ya, tanggal saat presentasi dibuat. Jadi kemudian setelah itu baru di apa itu aja. Jadi buat teman-teman seperti itu untuk slide pertemuan presentasi pertemuan yang kedua. Silakan dibuat ya kan, dan selamat berkreasi. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.